Perkenalkan, nama saya Intan Ramadhani dengan NIM 125145017. Di sini saya akan menjelaskan soal UAS algoritma dan pemrograman prodi matematika. Pertama di sini kita bahas soal yang A. Kita import JSON. JSON ini itu apa? JSON ini itu data ini, SIS ini digunakan untuk berinteraksi dengan sistem komputer. Itu ada nama file sama dengan data tadi. Nah, data tadi itu kita namain dengan nama file di sini. Terus kita try. Kenapa try? Try itu kayak penanganan error. Kan kalau misalnya pemrograman error dia bakal berhenti gitu kan, bakal berhenti di situ gitu kan. Nah, tapi kalau kita pakai try itu walaupun dia error kita bakal tetap bisa jalanin gitu kan. Tapi itu dengan cara kita pakai except. Nah, di sini pembahasan except kita ada dua. Pertama itu ada file not found error, kedua ada JSON decode error. Nah, nanti kita bahas ininya lebih lanjutnya. Try, kita buka nama file ini, kita buka file ini, string R ini maksudnya apa? Kita cuma membaca doang ya, kita cuma membaca file itu dengan segini ya, dengan encoding segini. SL, data aktivitas sama dengan JSON load file. Nah, maksudnya ini apa? JSON itu bentuk datanya ini ya, JSON ini bentuknya data ini, terus namanya ini kan JSON yang tadi itu ke data Python itu menjadi data aktivitas. Jadi kita print berhasil membaca file JSON gitu, print jumlah mahasiswa di data aktivitas, learn data aktivitas. Nah, terus kita print data aktivitasnya. Nah, kita masuk ke ini. Maksud dari file not found error itu apa? Nah, misalnya kan kita di sini print berhasil membaca file JSON. Nah, kalau emang dia nggak bisa baca gitu kan, kayak dia nggak bisa baca file itu kan nanti bisa error ya, error gitu kan, terus dia nggak bakal jalan gitu kan. Nah, kita gunain ini access file not found error gitu kan. Nah, jadi kita print error file, nama filenya tidak ditemukan. Kayak peribahasanya kan error nih, kok error kan langsung kayak nggak bisa digunain gitu kan, langsung kayak dia merah gitu kan, stuck di situ. Nah, cara ngerapihin biar nggak error kayak gitu tuh ada caranya yang dengan rapi, yaitu dengan menggunakan raise system access. Nah, sini sekarang kita file JSON decode error ini maksudnya apa? Dia tuh kan misalnya kita pengen baca file data JSON-nya. Nah, misalnya file data JSON itu nggak valid gitu kan, kayak gak jelas itu, nggak tahu rusak atau kenapa gitu kan, nanti bakal error ya. Kita di sini print error isi file bukan JSON yang valid gitu kan, file rusak atau korup. Nah, terus ini juga salah satu kayak kalau terjadi error gitu kan, kayak nanti kan dia bakal stuck merah-merah tuh. Nah, biar gak jadi kayak gitu, biar kayak errornya rapi gitu kan, peribahasanya gitu, kayak errornya tuh biar nggak kayak berantakan gitu. Nah, kita pakai kayak cara ngerapinya, kita pakai raise system error. Berhasil baca file JSON jumlah mahasiswa di data aktivitas 50, persental data dari aktivitas tadi di atas. Nah, sekarang kita ke pembahasan yang B. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan yang B, kita install dulu Pandas. Kenapa harus install Pandas? Bahasanya tuh Pandas itu kayak Excel gitu kan, kita bisa bebas tuh buat kolom, bentuk kolomnya, bentuk barisnya itu gitu. Kalau di bahasa Python Pandas namanya. Nah, ini kita udah install nih, udah ready kan. Nah, terus kita masuk ke pembahasan yang B. Pandas tadi kan udah kita download nih, terus kita import kan Pandasnya itu, kita import ke sini. Nah, kita import juga nih JSON itu, file JSON ini untuk kita baca file itu, file yang tadi itu. Nah, kita dep pelatihan aktivitas, data aktivitas masuk dep pelatihan aktivitas itu masih apa? Nah, kan awalnya data aktivitas itu bentuknya masih data kayak gini ya. Nah, masih bentuk data tumpuk-tumpuk gitu kan. Nah, kita pakai fungsi pelatihan aktivitas ini. Nah, si fungsi ini tuh nanti dia bakal ngubah si awalnya si data aktivitas yang berbentuk list of dictionary. Nah, dia bakal ngubah nih gitu kan, si data itu menjadi baris per aktivitas gitu. Jadi kayak dia merapikan gitu, meratakan data ini. Untuk meratakan itu dia butuh tempat kan, dia row ini peribahasanya tempat ya, tempat untuk naruh pelatihan aktivitas tadi. Nah, makanya di sini list kosong, fungsikan dia sebagai tempat. Di sini ada form mahasiswa yang data aktivitas. Nah, kita ambil di data itu, kita ambil 3, ada ini nama, kelas gitu kan, kita ambil iterasi log harian. Nah, kita ambil di data log apa yang kita ambil, kita ambil tanggal, kita namain ini
Terus kita try itu apa? Try itu sama kayak tadi ya, biar nggak terjadi penanganan error lah ya. Misalnya kan di sini kita menggunakan tanggal ya, misalnya ada yang nggak ngisi tanggal nih di data ini, ada yang ngisi tanggal, terus kalau nggak tanggalnya itu none gitu kan, nah nanti dia nggak bakal error gitu kan. Jadi kita ubah nama ini, nama si ini, variabel ini, jadi ya kita akses juga gitu kan. Nah terus iterasi aktivitas di for each in log get aktivitas list kosong, analisis kan. Waktu mulai kita ambil nih, kita buat analisis, kita ambil dua variabel. Pertama ada waktu mulai sama waktu selesai, kita namain waktu mulai string, waktu selesai string gitu kan. Kita ambil ini waktu ini, terus date mulai, date selesai, durasi menit gitu kan. Nah ini wajib penanganan data waktu tidak lengkap error dengan try dan access. Try terus kita ini kan, kita cek keadaan ini, nah gabungkan tanggal dan waktu. Nah kita gabungin nih semuanya, waktu mulai, waktu selesai kita gabungin jadi kayak gini. Konversi ke data date time, date mulai, date selesai. Nah kita ubah variabel date mulai ini menjadi variabel nih, jadi ini menjadi ini, nah menjadi fungsi ini nih. Kita ubah variabel ini jadi fungsi ini, kita ubah juga variabel ini jadi fungsi ini. Nah hitung durasi selisih dalam menit, kita hitung durasi selisih dalam menit di data sama dengan data itu gabungan dari data selesai sama data mulai. Nah durasi menit data total second, kenapa dibagi 60? Jadi kayak biar tahu waktu per menitnya itu berapa, makanya gitu dibagi 60. Nah, jika satu string kosong gitu kan, nah kalau misalnya itu salah satu stringnya kosong terus error gitu kan, terus error untuk masuk ke set, nah kita raise gitu kan. Kalau terjadi error kita raise value error, nah nanti dia bakal ngeprint ini. Nah kalau emang dia itu salah satu stringnya kosong gitu, dia bakal ngeprint ini. Nah dia bakal ngeprint ini. Terus kita access ini ada 3, value error, TP error, key error. Nah sini data sesuai instruksi jika gagal hitung waktu gitu kan. Nah di sini ada 3 ini kan yang tadi itu, penanganan, skor dan halaman. Value 0 jika tidak ada tuh skor, makanya sini 0 kalau emang nggak ada. Nah saya menyusun dictionary untuk satu baris. Nah sini mulai nih, kita mulai datanya. Nah dalam data ada ini ya, ada ini. Nah terus row open row data. Nah sekarang membuat data frame nya nih. Nah df itu data frame ya, sama dengan data yang ini, fungsi yang tadi nih, tadi data frame itu pakai data frame. Terus return df, pemanggilan fungsi. Nah kita panggil fungsi nih df aktivitas kan tadi. Nah sama dengan pelatihan aktivitas. Nah tadi fungsi yang tadi kita panggil lagi. Nah baru kita output sesuai instruksi. Nah, kita print 10 baris pertama data frame, print aktivitas hand 10 gitu kan, print jumlah baris aktivitas. Nah terus kita run. Nah hasilnya ini ya, hasilnya ini. Kita lanjut ke yang C. Nah import pandas as. Nah kan tadi udah nih, kita import lagi ke bagian yang C si pandasnya itu. Nah nampi, kita import nampi. Nah nampi itu kayak biasanya disingkat np ya, biasanya disingkat np nih, kita menggunakan pandas kan, tapi pandas sendiri itu sebenarnya dibangun di atas nampi gitu kan. Nah nampi bisa tuh menangani data kosong gitu kan, operasi vektorisasi itu dia bisa gitu kan. Kita lanjut lagi, ada ringkasan per mahasiswa df. Nah kita return pada series. Nah di sini ada harian aktif, kita ambil gitu kan, total harian aktif kita ambil tanggalnya, ini full. Terus total aktivitas kita ambil, terus total durasi video, kita durasi video nih, durasi video jenis kan, total durasi video df loop kan. Nah df jenis aktivitasnya itu sama dengan nonton video, durasi per menit gitu kan. Nah terus jumlah kuis. Nah yang ngerjain jenis aktivitas sama dengan yang ngerjain kuis itu dia bakal ini yang ngerjain kuis ya, aktivitas yang mengerjakan kuis. Rata-rata skor kuis atau skor kuis. Nah jadi aktivitas yang mengerjakan kuis dan skornya itu kurang dari 0, nah dia bakal dimin. Jumlah jenis aktivitas berbeda. Nah kita kan aktivitas mahasiswa itu berbeda-beda ya, aktivitas mahasiswa itu apa aja sih gitu kan. Nah kita grouping per mahasiswa, kita baru grouping nih. Grouping itu kayak pengelompokan gitu. Def perilaku, def aktivitas, grouping. Nah kita buat grup kayak habis yang isinya itu ada name, nama, kelas gitu kan, grup kayak files. Nah kita apply nih, kita apply ringkasan per mahasiswa, baru kita set index. Nah
baru kita menampilkan hasil nih. DF perilaku head, hasilnya. Lanjut ke sini. DF label hantu row. Nah, row ini kayak peribahasanya gini. Si row ini tuh kayak kita nyuruh si fungsi ini untuk cari mahasiswa yang kriterianya itu memenuhi ini. Nah, kalau kriteria ini memenuhi ini, dia bakal dikasih label hantu gitu. Nah, cari gitu kan mahasiswa yang kayak bener-bener belajar, kalau enggak kayak pura-pura belajar gitu kan. Ini contohnya kayak gini. Di sini kan total aktivitasnya lebih dari 930 ya. Kok dia banyak, kok dia aktif banget gitu. Dia aktif nih gitu. Terus kayak total durasinya kayak dia lama banget ya, lebih dari 960 gitu kan. Kayak dia lama banget nonton video gitu kan. Tapi anehnya itu jumlah kuesi itu kurang dari sama dengan 1 gitu kan. Padahal kan dia nonton, dia aktivitasnya banyak gitu kan, durasi videonya lama gitu, tapi dia nggak ngerjain kuis gitu kan. Mungkin dia cuma ngerjain kuis 1, mungkin nggak sama sekali gitu kan. Nah, terus di sini jumlah jenis aktivitasnya itu dia cuma 2, mungkin kurang dari 2 gitu kan, cuma 2 login terus absen gitu, udah itu. Makanya kayak aneh gitu kan, makanya kita namain dengan label hantu gitu. Nah, terus kita return kalau emang ada mahasiswa yang memenuhi kriteria ini, kita namain dia potensial hantu gitu kan, kita else. Nah, tapi sebaliknya kalau kita return normal itu gimana? Misalnya ada mahasiswa gitu kan, si row ini nemuin mahasiswa yang nggak memenuhi kriteria ini, semua kriteria ini dia bakal di labelin normal. Nah, kita buat ini baru, dari perilaku label sama dengan dari perilaku apply label hantu. Nah, terus nih kita inilah dari perilaku kita run. Oh, ternyata labelnya itu normal semua nih labelnya. Ini ada kita pembahasannya ringkasan hantu sama dengan ini ya, kita ringkasan, kita buat kayak variabel gitu, kita buat variabel ringkasan hantu gitu kan. Kita ambil for class inserted dari perilaku kelas kan, kita ambil di data dari perilaku, kita ambil kelas menipu gitu kan. Dari kelas sama dengan dari perilaku sama kita ambil kelas sama dengan kelas. Jadi kita kayak kita ngambil kelas gitu kan, kita ambil kelas yang sama dengan kelas itu. Nah, itu namanya dev kelas. Total mahasiswa sama dengan DF. Jadi kita gitu ini total mahasiswa, terus kita masukin ke data ini gitu kan, dev kelas. Jumlah potensial hantu sama dengan dev kelas label gitu kan. Nah, kalau emang dev kelas gitu kan, nah di label ini yang sama dengan potensial hantu, nah dia bakal dimasukin ke jumlah potensial hantu, dia bakal disam persen potensial hantu sama dengan row. Jumlah potensial hantu itu dibagi total mahasiswa gitu kan, nih diuletin jadi 2 gitu kan. Nah, ringkasan hantu kelas sama dengan, nah di ringkasan hantu itu ada 3 variabel. Pertama ada ini total mahasiswa, ada ini, terus nah ada 3 ini ya, di variabelnya harus ada 3 ini. Terus kita ringkasan hantu, kita buka, nah kita run, oh ternyata muncul nih variabel ringkasan hantunya. Kita lanjut ke yang F di sini. Kita kayak membuat ringkasan hantu gitu kan. Buat ringkasan hantu, kita for class info in kelas hantu. Nah, kan ringkasan hantu kita kayak cari info gitu kan. Ringkasan hantu kita print kelas, kita print per kelas gitu kan. Nah, di situ masukin variabel kelas. Sini ini ya selalu, jadi kayak dia selalu ada gitu. Kelas A, kelas B gitu kan. Terus kita print total mahasiswa info, total mahasiswa gitu kan. Nah, kita print dulu ini, kita print ini dengan persen. Nah, terus kita run, ternyata muncul ini yang G, yang G di sini. Oke, DF hantu sama dengan DF perilaku label sama dengan potensial hantu. Nah, kita cari si DF hantu ini nih, kita cari DF perilaku. Nah, di DF perilaku kita cari label yang labelnya itu sama dengan potensial hantu gitu kan. Nah, jadi kita cari label yang labelnya itu
sama dengan potensial hantu gitu. Kita cari gitu kan. Terus if learn df hantu sama dengan 0. Kalau emang ada gitu kan, nah kita mulai dari 0 kan. Kalau kita mulai dari 0, nah terus kita print. Kalau emang nggak ada nih, kalau emang 0 gitu kan, berarti kita print tidak ada mahasiswa dengan label potensial hantu. Kalau emang dia 0, berarti kita print tidak ada mahasiswa dengan label potensial hantu. Nah kita else kalau emang ada gitu kan df hantu gitu kan, kita ngeprint NIM-nya, namanya sama kelasnya. Kita run, ternyata tidak ada mahasiswa dengan label potensial hantu nih, nggak ada ternyata. Yang H itu kayak mengurutkan ya gitu, bagaimana urutan mereka belajar gitu kan. Nah terus gimana gitu kan. Nah kita pakai fungsi ini tuh kita untuk cari, kayak kita cari NIM di data frame gitu kan, tapi dengan ideal ini, dengan kriteria ini gitu kan. Kita cari NIM di data frame dengan mahasiswa yang belajarnya nonton video, terus membaca materi, terus mengerjakan kuis, terus kirim diskusi gitu kan. Terus dia kirim diskusi juga. Nah di sini juga ada kebalikannya nih. Di sini referensi checklist, referensi ideal check ini kayak kebalikan dari yang ini, kebalikan dari yang ini nih, kebalikan dari yang berurutan gitu kan. Nah berurutan, jadi dia kayak belajarnya itu berurutan gitu. Nah kalau yang ini referensi check itu dia kayak kebalikan dari urutan ini. Dia verifikasi dulu, kerjakan kuis, baca materi, baru dia nonton video gitu kan. Nah kita menyari gitu kan, kayak si ini tuh kayak fungsi buat nyari, kayak di nyari NIM di data frame gitu kan, dengan belajar berurutan. Nah terus dengan juga dengan tahap belajar juga yang terbalik gitu kan. Nah kita filter aktivitas mahasiswa per NIM. Nah mahasiswa di sini, mahasiswa ini sama dengan dev gitu, terus kita ada NIM. Nah kalau emang dia sesuai dengan NIM yang kita cari gitu kan, nah, terus kita buat jadi mahasiswa ini. Kita mau cari ini kan, kita variabel ini, kita tulis variabel ini yang isinya itu data frame ini. Nah di data frame itu kita cari NIM di data frame, tapi nyari NIM-nya itu sesuai yang pengen kita cari NIM-nya gitu maksudnya. Terus ini scores ini tuh kayak tempat untuk naruh variabel tadi, kita taruh di ini, kayak di sini list kosong. Terus kita ambil urutan aktivitas per hari. Sini ada for tanggal, crop in mahasiswa kan, terus kayak copy tanggal gitu kan. Urutan aktivitas berdasarkan waktu mulai, user check, crop ini, terus implementasi scoring sesuai induksi. Nah sesuai induksi kan, ini sesuai induksi nih. If user check sama dengan yang dia berurutan gitu kan belajarnya. Nah if user check yang ideal, yang kayak dia berurutan gitu, dia belajarnya dengan benar gitu, dengan sesuai aturan. Nah kita kasih skor 1 kalau dia belajar dengan berurutan. Nah urutan ideal sama dengan skor 1. Nah untuk elites user check sama dengan user check itu tadi yang kebalikannya, Ini kalau dia belajar dengan urutan terbalik gitu kan, kita kasih skor 0,5. Nah kita else scores open sama dengan 0. Kenapa 0? Nah jadi kayak mahasiswa itu nggak masuk ke ideal, urutan ideal. Kalau nggak urutan terbalik dia nggak masuk gitu. Kalau nggak dia nggak ngelakuin gitu kan, itu gitu. Makanya kita kasih skor 0. Nah baru kita return sum hasil ini accuracy. Nah accuracy ini accuracy learn scores Anda. Terus kita hitung rata-ratanya, rata urut ideal dan tambahkan ke dari perilaku. Nah di sini dari perilaku, di sini itu dari rata-rata urut ideal sama dengan dari perilaku. NIM apply lambda x lainnya. Nah kita hitung rata-ratanya, terus kita print data perilaku dengan
dengan ini ya, dengan ini nih. Nah terus print data perilaku gitu kan, yang isinya itu ada name, nama, rata-rata urutnya, label gitu kan. Nah kita run, nah muncul ini lanjut yang I itu dia kayak pembagian sesi ya, kalau yang I sini ada depth segmentation, di sini tuh kayak fungsi pembagian sesi gitu kan, dari data ini gitu kan, dari variable ini. Nah di sini df sama dengan kita, nah copy, maksudnya copy apa, jadi kayak dia tuh bakal buat data baru gitu kan, tanpa merusak data yang lama. Jadi data yang asli itu kayak gak bakal diubah sama sekali gitu sama dia. Nah dia jadinya bakal nge-copy gitu kan data yang baru gitu, jadi tanpa harus mengubah, tanpa harus kayak merusak gitu data asli. Nah, kayak dia pakai copy. Nah terus pastikan urut. Nah kita pastikan urut tuh nih, kayak ada KDE sama dengan nah pastikan urut itu dari tanggal dulu baru ke data mulai gitu kan. Nah session ID ini session. Nah terus cara gimana kita menggunakan, nah ini session ID itu diibaratkan kayak alat untuk mengurutkan gitu kan. Nah ini session ID sini juga dia sebagai tempat untuk menaruhnya gitu. Nah di sini ada prep time gitu kan. Nah di sini non di sini ada for row in depth interval. Nah di sini current time itu data mulai ya. Nah data mulai, jadi kayak kita ubah gitu kan, kita cari gitu kan, kita cari data mulai tanggal gitu. Ini kita row mereka, terus if prep time is none. Nah kalau emang dia kan if prep time is none gitu kan. Nah itu session sebenarnya pas kalau emang dia ada gitu kan, dia bakal ditambah 1. Nah jadi kita else jeda nih, kalau kita biar tahu jedanya kita else sama dengan current time. Jadi kayak kita current time ini kita iniin, terus kayak total second. Nah terus kenapa di bagian 60, jadi kita biar tahu kayak jedanya itu per menit gitu. Jadi kita biar tahu jedanya itu per menit. Nah terus kita lanjut di sesi baru jika beda tanggal atau jeda kurang dari 30 menit. Nah if current date or jeda 30 menit. Nah kalau emang dia ada jeda nih kurang dari 30 menit gitu kan, nah dia bakal session ID tambah 1, dia bakal ditambah skor 1 gitu kan. Nah session ID event, nah ini terus depth session gitu kan, sama dengan session ini udah jadi nih, berarti kita return df nya udah tuh, kita return df. Nah terus kita masuk ke statistik sesi. Nah di sini tuh statistik sesi itu kayak pembagian sesinya itu kan, sama dengan list kosong. Nah terus kayak apa sih gitu kan, ada apa aja gitu kan di variabel statistik sesi gitu kan. Nah cuma ini for name in, kita ambil name di variabel ini, kita ambil name, data mahasiswa sama dengan data aktivitas, kita ambil di dalam data aktivitas kan kita mengambil name dengan syarat name-nya itu harus sama dengan name yang pengen kita cari gitu kan. Nah if lambda ini variabel ini sama dengan 0. Statistik sesi ini, sesi continue, terus def sesi, segment session. Nah ini sesi grup. Sesi grup itu kayak kita membuat suatu kelompok gitu kan di session ID ini. Nah ini jumlah sesi sama dengan sesi grup, rata durasi sesi sama dengan sesi grup. Nah rata durasi sesi itu sama dengan sesi grup. Nah di sesi grup ini ada 2, kita ambil durasi menitnya, baru kita sum, baru kita main. Rata-rata aktivitas per sesi itu ada sesi grup ini kayak kita size terus kita main, ini kita sum, ini kita size. Nah terus ini ternyata di statistik sesi itu kita event kan, statistik sesi itu kita event. Nah di sini ada 3 ternyata, ada rata-rata durasi sesi, rata-rata aktivitas per sesi gitu kan, ternyata ada jumlah sesi juga. Nah terus kita def kan,
metode perilaku. Nah, udah tuh 3 variabel tadi kan, sama dengan statistik sesi. Nah, baru kita masuk ke hitungan rata-rata durasi sesi gitu kan. Nah, dari perilaku short false, rata-rata durasi sesi gitu kan, sama dengan false. Sini ada N3. Nah, sini isinya itu ada NIM, nama kelas, rata-rata durasi sesi. Kita run hasilnya ini. Kita run hasilnya ini, ternyata dia dalam bentuk tabel. Terus kita hitung juga rata-rata aktivitas per sesi. Dia perilaku short false gitu kan, value gitu kan. Nah, rata-rata aktivitas per sesi. Nah, di sini ada ini juga, ada NIM, nama kelas, rata-rata per aktivitas per sesi. Isinya tuh udah itu. Nah, kita run, lihat ini hasilnya. Nah, terus kita rata-rata urut ideal. Nah, kita hitung rata-rata urut idealnya. Nih, kita ini sequence NIM, terus for row ini sama kayak ini ya. Terus if itu square sama dengan 0, P sama dia perilaku. Nah, ini dia perilaku NIM. Nah, ini baru dia perilaku NIM sama dengan dia perilaku NIM start, dia statistik NIM kan start, dia perilaku margin, dia perilaku. Nah, di sini NIM-nya itu dia sebagai kayak identitas gitu kan, dia sebagai identitas. Dan di sini ada sedikit perbaikan. Dia perilaku margin, dia statistik sesi. Nah, kita visualisasi scatter plotnya. Udah download ya, ini udah download scatter plotnya. Nah, terus kita di sini ada VLT Pager. Kita nampilin ininya dengan size segini. Terus ini ada for label gitu kan. Ini perilaku label uniku. Subset data perilaku. Nah, di sini data perilaku. Sini label. Nah, labelnya itu sama dengan label itu gitu kan. Nah, sini VLT. Nah, ini subsetnya itu ada rata-rata durasi sesi, sama ini ada ini, terus ada ini juga, nah, ini label sama dengan label. Nah, ini baru kita masuk ke VLTX label. Nah, yang VLTX labelnya itu dia rata-rata durasi sesi gitu kan, menit. Sini VLTY labelnya itu rata-rata aktivitas per sesi. Nah, terus di sini ada VLT title-nya, judulnya itu. Nah, judulnya itu efektivitas sesi belajar mahasiswa gitu kan. Nah, di sini VLT Legend. Nah, VLT Legend itu dia kayak misalnya yang biru itu apa gitu tuh, kayak warna-warna itu gitu tuh buat nentuin itu. Nah, di sini VLT Stock kita tampilin dan ini hasilnya. Nah, ini judulnya tadi, title-nya. Ini yang Y-nya, ini yang X-nya. Nah, ini VLT Legend-nya. Berhasil ya. Nah, sekian hasil presentasi pembahasan UAS algoritma dan pemrograman. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.